Saya Mbak Alfia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik ya. Katanya tadi ngechat kakak masih ada di toko buku. Iya mampir bentar ngeliat-ngeliat. Mampir sebentar ya. Tadi kesini diantar atau sendirian? Diantar. Diantar siapa? Diantar kakak saya. Gitu ya. Nah, di sini Mbak Alfia udah pernah melakukan konseling tidak? Pernah kak, tapi ya kayaknya setengah tahun yang lalu. Oh, udah setengah tahun yang lalu. Iya. Udah cukup lama ya. Iya. Ya mungkin bisa kakak ulang ya. Jadi di sini tuh Mbak Alfia nggak perlu takut untuk bocor gitu rahasianya Mbak Alfia gitu, karena ada asas kerahasiaan gitu. Nah terus mungkin bisa dimulai ya konselingnya 30-40 menit ke depan lah kira-kira. Nah di sini Mbak Alfia mungkin bisa menceritakan apa yang sedang Mbak Alfia alami gitu sehingga kok sampai datang ke sini gitu. Itu kak, saya sudah lama mengalami trauma. Trauma yang seperti apa kalau boleh tahu? Trauma kalau saya berada di ruangan sempit. Oh berarti trauma ruangan sempit ya? Apakah mungkin trauma yang Mbak Alfia alami ini karena masa lalu yang buruk? Oh begitu. Ya mungkin bisa diceritakan kepada kakak gimana sih awal penyebab trauma Mbak Alfia? Kenapa Mbak Alfia? Kok sepertinya murung sedih gitu? Saya kalau mengingat kejadian itu kak, saya jadi gemetaran gitu. Gitu. Ya gini Mbak Alfia tenangin dulu pikirannya, relax. Kemudian ikuti perkataan ibu, ikuti instruksi kakak. Oke, duduk yang relax. Sudah relax? Oke. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Ya, bisa diulangi lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, gimana, sudah tenang? Insya Allah kayaknya tenang kak. Alhamdulillah, sudah tenang ya. Jadi udah bisa diceritakan ya gimana awal penyebab Mbak Alfia trauma? Ya. Jadi gini kak, waktu saya masih SD dulu ada kakak kelas saya yang jahil mengunci saya di kamar mandi. Waktu itu saya sedang buang air kecil ya, tapi sampai pulang pun kakak kelas saya itu lupa kalau sudah menjahili saya. Nah otomatis saya masih terkunci di dalam kak. Pak Sepan yang biasanya ngontrol pun gak sempat ngontrol, kayaknya nggak sempat ngontrol di kamar mandi. Oh, iya. Terus gimana keadaan Mbak Alfia setelah itu di dalam kamar mandi itu? Ya otomatis saya masih terkunci sampai malam hari, dalam keadaan lampu yang remang, ventilasi yang sempit juga, yang kecil. Ya saya sudah sudah mulai kehilangan oksigen. Ya sudah kekurangan oksigen ya, susah bernafas. Dan yang pastinya orang tua saya sadar kan, karena saya tidak pulang sampai malam hari. Kemudian orang tua saya menghubungi teman-teman saya semuanya, otomatis mereka nggak ada yang tahu karena yang ngerjain itu kakak kelas saya. Kemudian juga orang tua menghubungi pihak sekolah, dicek semua kelas, dicari saya, dan alhamdulillahnya Pak Setomnya nyari di rumah sakit, di kamar mandi. Kamar mandi itu ya kak, di kamar mandi. Dalam keadaan saya sudah setengah sadar. Jadi mungkin mendengar suara saya cuman kecil aja, karena saya nggak teriak-teriak. Akhirnya ya didobrak. Gitu, didobrak sama Pak Satpam ya. Terus ketika setelah didobrak itu gimana keadaan Mbak Alfia? Saya dibawa ke rumah sakit karena kekurangan oksigen ke paru-paru saya, kekurangan oksigen. Kemudian ya kayak gitu saya di opname. Kemudian ya saya kalau mengingat kejadian itu saya merasa
rasanya mau pingsan gitu kak. Gitu. Karena apa ya, saya pun kalau naik lift aja. Jadi trauma yang Mbak Alfia sedang alami ini bisa sampai membuat Mbak Alfia pingsan. Iya kak. Nah, begini, apakah pernah orang tua Mbak Alfia itu mencoba membantu atau bahkan berusaha untuk menghilangkan trauma Mbak Alfia? Belum kak, cuman kalau misalnya saya mau bepergian saya pasti ditemani, apalagi kalau mau naik lift. Tapi ya kan nggak selamanya saya akan terus begini merepotkan orang lain. Berarti sudah bisa dibilang parah ya traumanya Mbak Alfia ini, sehingga bisa mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari Mbak Alfia. Jadi begini Mbak Alfia kesini ingin menghilangkan trauma itu. Bahkan jika proses itu harus mengingat hal-hal yang Mbak Alfia tidak ingin ingat. Ya, saya harus melakukan apapun itu untuk menghilangkan rasa trauma saya. Gitu. Jadi begini, bisa dikatakan trauma Mbak Alfia yang sedang Mbak Alfia alami ini dikarenakan dulu waktu Mbak Alfia SD pernah mengalami dikunci di dalam kamar mandi, gitu. Dan itu membuat Mbak Alfia trauma. Oke, di sini kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Oke. Di sini teknik ini tuh yang pertama Mbak Alfia akan melakukan relaksasi. Kemudian setelah relaksasi, Mbak Alfia akan menceritakan, mengingat, membayangkan sesuai dengan urutan fase-fase itu tadi. Nah, apakah Mbak Alfia sudah siap? Siap kak. Oke, sekarang rilekskan dulu bentuk badannya, terus kemudian di senyamannya lah posisi duduknya gitu. Nah, di sini ibu punya kertas untuk mengukur tingkat ketakutan Mbak Alfia. Nah, di sini nanti Mbak Alfia tulis ya seberapa takutkah Mbak Alfia di ruangan sempit itu. Di sini ada skala 1 sampai 10. Nah, di skala yang 1 ini menunjukkan ketakutan yang paling rendah, dan sebaliknya semakin naik semakin bertambah tingkat ketakutannya. Jadi yang paling tinggi adalah skala 10, itu yang paling takut ya. Mungkin bisa dilingkari yang skala yang keberapa. Mbak Alfia melingkari nomor 9 ya. Nah begini, sekarang kakak tanya nih, kenapa Mbak Alfia melingkari nomor ini? Karena ya menurut saya trauma ini sudah sangat parah karena mengganggu semua aktivitas saya. Begitu. Bentar, sebelumnya saya akan tanya ke Mbak Alfia, tempat yang biasanya membuat Mbak Alfia nyaman, tenang, kemudian rileks itu di tempat yang seperti apa ya? Ya seperti pantai, demburan ombaknya sama anginnya itu membuat saya tenang. Tadi Mbak Alfia mengatakan bahwa tempat yang nyaman dan rileks dan tenang itu ada di pantai ya. Nah, terus tadi sudah ditemukan kan titik permasalahannya ada di trauma ruangan sempit. Nah, sekarang Mbak Alfia tuliskan apa sih hal yang membuat Mbak Alfia tuh takut ketika berhadapan dengan ruangan sempit. Coba dituliskan faktor-faktornya. Faktor-faktornya Bu. Iya. Sudah. Oke, kakak akan membacanya. Di sini Mbak Alfia sudah menuliskan ya bahwa hal yang membangkitkan rasa cemas saat Mbak Alfia berada di dalam ruangan sempit adalah yang pertama sendirian di dalam lift atau ruangan lain yang memang tertutup dan sempit ya. Terus yang kedua, pintu ruangan itu tertutup. Berarti ada dua penyebabnya. Oke, kita urutkan ya. Di situasi mana yang membuat Mbak Alfia tuh sangat cemas? Di antara dua ini yang mana yang pertama? Ini sudah berurutan Kak. Yang pertama itu sendirian di dalam lift. Begitu. Jadi ini udah Mbak Alfia sudah mengurutkan tingkat kecemasannya ya. Oke, yang pertama sendirian di dalam lift, yang kedua pintu ruangan yang tertutup. Oke. Jadi kita sudah bisa mulai tekniknya ya, Mbak Alfia. Apakah Mbak Alfia sudah siap?
Mbak Alfia silahkan duduk secara nyaman, dengan nyaman, senyaman mungkin. Kemudian nanti Mbak Alfia ikuti instruksi kakak ya. Terus nanti kalau Mbak Alfia telah merasakan instruksi yang kakak bilang, nanti Mbak Alfia anggukkan kepala. Nah, kemudian jika nanti Mbak Alfia ternyata di tengah-tengah kita melakukan teknik ini tadi dan Mbak Alfia dan merasa tidak kuat, nanti Mbak Alfia angkat tangan saja agar kita bisa menyelesaikan. Oke. Yang pertama, rilekskan dulu ya. Sudah rileks. Oke, tutup matanya. Rilekskan badannya, pikirannya dirilekskan. Oke. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung, pelan-pelan, kemudian keluarkan. Oke, kelapkan kembali, tarik nafas, keluarkan. Oke, sudah tenang ya. Mbak Alfia sedang berjalan-jalan di suatu pantai di pinggir kota. Di sana terdengar suara deburan ombak yang begitu indah, angin yang sepoi-sepoi, pasir yang sangat lembut di kaki Mbak Alfia. Mbak Alfia berjalan-jalan menyusuri tepian pantai. Kemudian di situ Mbak Alfia bertemu dengan kakak kelas Mbak Alfia waktu SD, yang waktu itu menjahili Mbak Alfia dengan mengunci Mbak Alfia di dalam kamar mandi. Mbak Alfia bertemu dengan kakak kelas itu. Ya, tenangkan pikirannya dulu, tarik nafas pelan-pelan, kemudian keluarkan dari mulut. Oke, lagi tarik nafas. Oke, Mbak Alfia tenangkan pikirannya. Oke, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Oke. Mbak Alfia sempat kesal ketika melihat seseorang itu, ketika melihat kakak kelas Mbak Alfia waktu SD. Tapi ternyata kakak kelas Mbak Alfia membawakan suatu hadiah yang tidak disangka-sangka, dan itu membuat Mbak Alfia mereda amarahnya karena mendapatkan suatu hadiah yang tidak disangka-sangka. Mulailah berjalan-jalan berdua di pinggiran pantai, kemudian bercerita tentang masa lalu, bercerita tentang masa depan, merencanakan tentang masa depan. Sudah asik bercerita, ternyata di depan sana Mbak Alfia dan kakak kelas Mbak Alfia menemukan sebuah gubuk kecil, dan kakak kelas Mbak Alfia antusias untuk mengajak Mbak Alfia masuk ke dalamnya. Ketika masuk ke dalamnya, ternyata di dalam situ terdapat banyak aksesoris lautan. Ada kerang, ada pajangan-pajangan tentang laut, lukisan laut, dan itu membuat Mbak Alfia sedikit rileks. Akan tetapi ruangannya cukup sempit. Mbak Alfia sedang asik melihat koleksi barang-barang laut itu tadi. Tanpa sadar, Mbak Alfia tidak menemukan kakak kelas Mbak Alfia di dalam gubuk itu. Tapi Mbak Alfia tetap berusaha untuk tenang, tidak boleh panik. Tetap menenangkan pikiran, tetap merilekskan pikiran. Kemudian ketika Mbak Alfia sudah rileks, sudah tenang, Mbak Alfia mencoba untuk mencari kakak kelas Mbak Alfia, dan ternyata kakak kelas Mbak Alfia ada di luar gubuk itu tadi, sedang menunggu Mbak Alfia di luar. Kemudian ketika Mbak Alfia akan menghampiri kakak kelas Mbak Alfia, tiba-tiba pintu ruangan gubuk itu tadi tertutup karena ada hembusan angin yang cukup kencang. Mbak Alfia mulai panik, tapi di sini Mbak Alfia berusaha untuk tetap tenang, rilekskan pikiran, rilekskan badan, kemudian tarik nafas pelan-pelan. Mbak Alfia keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Oke, sudah tenang. Mbak Alfia bisa mencari cara agar tetap tenang karena ruangan sempit dan tanpa teman tadi membuat Mbak Alfia
tetap tenang dan tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kecemasan. Oke, Mbak Alfia, rilekskan badan, tarik nafas dari hidung pelan-pelan, kemudian keluarkan pelan-pelan perlahan. Oke, Mbak Alfia sudah bisa memulai membuka mata secara perlahan-lahan. Buka Mbak Alfia perlahan-lahan. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Alfia setelah melakukan konseling ini tadi? Alhamdulillah Kak, merasa sedikit tenang dan itu sangat berefek bagi saya. Alhamdulillah. Oh ya, tadi kan sudah sempat saya untuk suruh melingkari skala ya, skala ketakutan. Sekarang Mbak Alfia lingkari lagi di skala yang mana sekarang setelah melakukan konseling tadi? Oke. Coba saya gambarkan sedikit bahwa Mbak Alfia sudah lumayan bisa mengontrol rasa takut itu ya. Dan ini sudah kemajuan yang lumayan Mbak Alfia. Di nomor 7 tadi, di nomor 9, sekarang turun menjadi nomor 7. Itu sudah kemajuan yang alhamdulillah. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih yang akan Mbak Alfia lakukan setelah ini? Mungkin saya akan mencoba ulang seperti tadi Kak. Dan kira-kira kapan akan dimulai? Insya Allah kayaknya besok saya akan mencoba mengulang teknik yang kakak ajari tadi. Oke. Jadi karena waktu kita juga terbatas, jadi mungkin kita bisa selesaikan konseling di hari ini. Kata aja. Oke. Karena waktu kita terbatas, mungkin kita bisa cukupkan ya konseling pada pertemuan hari ini. Nah, kemudian jika Mbak Alfia masih merasa kurang atau kita lanjutkan ke teknik berikutnya, mungkin bisa kita lakukan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ya mungkin kalau Mbak Alfia berkenan untuk datang lagi, Mbak Alfia bisa datang di hari yang seperti ini, di jam yang seperti ini, di pekan depan. Bisa. Tadi Mbak Alfia sudah bisa relax, sudah bisa lumayan mengontrol emosi. Jadi untuk kedepannya ketika Mbak Alfia memasuki lift, Mbak Alfia bisa mengingat hal-hal yang menyenangkan bagi Mbak Alfia agar tidak merasa takut, agar tidak teringat kejadian-kejadian di masa lalu itu. Ya Mbak Alfia, mungkin saya rasa cukup. Ya, terima kasih Kak buat saran-saran dan teknik-teknik yang sudah Kakak ajarkan kepada saya, karena yang mungkin dengan itu saya bisa meningkatkan menghilangkan trauma saya. Ya mungkin saya ditunggu kakak saya di luar. Iya. Ya. Kenapa tadi nggak diajak masuk aja ya? Wah, lama banget ternyata. Ya apa Kak, terima kasih Kak. Oke. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam.